Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafii Muhammad, bertugas di SMAN Negeri 1 Lampung, mahasiswa PPG dalam jabatan PJ3 LPTK Kiai Uin Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Hari ini saya akan melaksanakan PPL 1 RPP 2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini, sehat? Sehat. Alhamdulillah, kalau sehat, mudah-mudahan yang hadir hari ini mendapat keberkahan dari Allah. Pada pertemuan kali ini, sebelum kita mulai pembelajaran seperti biasa, ya, Bapak akan memeriksa dulu kerapiannya, bajunya. Tolong berdiri dulu, kita lihat dulu bajunya rapi atau tidak. Kalau perempuan, sebelum kita mulai pembelajaran, KM silakan untuk memimpin doanya. Sebelum belajar, baiklah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kita absen terlebih dahulu. Dewi hadir. Upit hadir. Siti Widianti, Ijanati, Indri, Ida, Erlangga, Hadir. Sigit, Iqbal, Riki, Roza. Alhamdulillah hadir semua ya hari ini. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan masih tema yang sama, yaitu tentang pergaulan bebas dan zina. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang pergaulan bebas dan zina. Masih ingat tentang apa itu pergaulan bebas? Ada yang tahu? Ada yang masih ingat tentang pergaulan bebas? Kira-kira? Atau masih lupa? Atau lupa lagi? Lupa. Erlangga, kira-kira menurut kamu apa itu pergaulan bebas? Perilaku yang melewati batas. Perilaku yang melewati batas. Contohnya apa? Kira-kira? Mabok. Mabok. Apa lagi? Keluar malam, Pak. Keluar malam. Nah, itu materi yang kemarin sudah kita pelajari. Hari ini kita akan membahas tentang hukum tajwid dalam Quran surat Al-Isra ayat 32 dan Quran surat An-Nur ayat 2. Sebelum kalian mempelajari materi hari ini, kita bagi kelompok terlebih dahulu, ya, supaya nanti gampang ketika kalian melaksanakan diskusi. Kelompoknya kita bagi dua, perempuan kelompok 1 dan laki-laki kelompok 2. Kalian tugasnya tinggal menyaksikan dulu videonya. Itu kan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Untuk selanjutnya saya akan membacakan surah An-Nur ayat 2.
Bismillahirrahmanirrahim. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldatin wa la ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillah wa la ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ. Itu Quran surat Al-Isra ayat 32 dan Quran surat An-Nur ayat 2 yang merupakan dalil tentang larangan pergaulan bebas dan zina. Hari ini kita akan membahas tentang hukum tajwid. Ada yang sudah tahu kira-kira apa itu hukum tajwid? Pengertiannya. Ada yang sudah tahu apa itu hukum tajwid? Kalian pernah belajar hukum tajwid? Pernah belajar hukum tajwid? Pernah. Kapan terakhir belajar hukum tajwid? SD. Ya. Kapan terakhir? SMP, Pak. SMP. Yang lain? Ada yang baru kemarin? Atau memang lupa lagi? Ada yang tahu kira-kira apa itu pengertian hukum tajwid? Ayo, ada yang tahu? Ada yang masih ingat? Dewi, masih ingat? Ukit? Mana? Ada yang ingat? Apa itu hukum tajwid? Erlangga? Apa itu hukum tajwid? Tajwid adalah kaidah membaca Al-Quran dengan baik. Hukum tajwid itu kaidah atau tata cara membaca Al-Quran. Ada yang lain? Pendapat yang lain? Apa itu tajwid? Apa itu tajwid? Yang lain? Perempuan? Neng? Apa itu tajwid? Ayo. Masih blank? Oke. Ada yang tuh kira-kira hukum mempelajari ilmu tadi hukumnya apa? Fardu? Apa itu fardu kifayah? Coba satu orang. Apa itu fardu kifayah? Perempuan? Ayo. Fardu kifayah pengertiannya? Atau laki-laki? Silakan. Kewajiban yang dibenarkan pada seluruh umat. Kewajiban Yang dibenarkan pada seluruh umat. yang dibenarkan, Bebankan. yang dibebankan kepada seluruh umat. Ada yang lain? Fardu kifayah itu kewajiban yang mengikat
terhadap setiap individu. Akan tetapi kewajiban itu bisa hilang kalau sudah ada yang melaksanakannya. Itu yang disebut dengan fardu kifayah. Sama halnya hukumnya ketika melaksanakan sholat jenazah. Sholat jenazah kan hukumnya sama, fardu kifayah. Itu tentang pengertian tentang hukumnya. Ada yang masih ingat hukum tajwid itu ada berapa atau apa aja? Apa? Ada berapa hukum tajwid? Hukum tajwid itu kan banyak. Ada? Pernah dengar tentang hukum mad asli? Atau mad tabi'i? Pernah? Apa itu mad tabi'i? Mad tabi'i itu bacaan mad itu artinya panjang. Yang terjadi ketika ada fathah bertemu dengan alif. Selain itu kasroh bertemu dengan doma mendiskusikan, mencari pertama tentang pengertian hukum tadi. Nanti perwakilan tiap kelompoknya memberikan hasil diskusinya. Yang kedua tentang hukumnya. Yang ketiga tentang mad ini. Yang keempat tentang alif lam ya. Yang terakhir tentang guna. Itu hanya sebagian kecil dari hukum tadi. Silakan didiskusikan dengan teman-temannya yang 5 tadi. Kita membahas tentang Quran surat Al-Isra ayat 32 dan Quran surat An-Nur ayat 2 yang tadi sudah dibaca. Nanti tiap kelompok harus bisa memberikan contoh. Tadi kan kalian punya tugas mempelajari tentang apa itu mad tabi'i, mad asli, kemudian alif lam syamsiah, kemudian guna. Nanti tiap kelompok harus saling memberikan contoh. Mana contoh alif lam syamsiah, mana contoh mad tabi'i, mana contoh guna dari Quran surat Al-Isra ayat 32 dan Quran surat An-Nur ayat 2. Paham ya? Sekarang perwakilan dari kelompok 1 untuk menyampaikan hasil diskusinya, hasil pencariannya tentang hukum tajwid, kemudian tentang hukum mempelajarinya, kemudian mad tabi'i, kemudian alif lam syamsiah, terakhir tentang guna. Mau siapa dulu? Kelompok 1. Siapa perwakilannya? Atau mau laki-laki dulu? Oke, kelompok 2 dulu atau? Oke, silakan perwakilannya. Siapa? Sigit. Oke, silakan Git sampaikan. Pengertian hukum tajwid. Pada dasarnya penggunaan hukum tajwid ini untuk mengetahui macam atau metode hukum yang membaca dalam Al-Quran. Arti tajwid secara harfiah berarti melakukan sesuatu yang baik dan indah atau baik dan pintar. Tajwid berasal dari bahasa Arab dan disebut jawaban. Itu tentang ya. Hukum mempelajarinya sama siapa? Ani sama Singgih. Hukum mempelajari ilmu tajwid. Pengetahuan tentang ilmu tajwid yang sebenarnya adalah suatu Hasil diskusinya. Sekarang kelompok 1 perempuan. Mau siapa dulu perwakilannya tentang pengertian tajwid?
Pengertian tajwid. Tajwid adalah istilah dari bahasa Arab yang secara harfiah memiliki makna melakukan sesuatu dengan indah atau bagus. Tajwid berasal dari kata jawada. Tajwid juga berarti mengeluarkan huruf dari tempatnya dengan memberikan sifat yang ada pada setiap huruf. Secara garis besar, ilmu tajwid adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana cara mengucapkan huruf-huruf yang ada di dalam kitab suci Al-Quran. Oke, kelompok 1 ada? Kira-kira contohnya? Quran surat Al-Isra ayat 32. Contohnya alif lam samsiah ada pada kalimat apa? Wala taqrabuz zina. Taqrabuz zina. Kenapa alif lam samsiah? Apa huruf samsiahnya? Ya. Oke, huruf samsiahnya ya. Oke, kalau kita perhatikan lihat di sana. Ada alif lam bertemu dengan za. Biasanya kalau alif lam samsiah, huruf samsiahnya itu bertasdid. Nah, lihat, zanya bertasdid. Itu contoh alif lam samsiah. Terakhir, di dalam Quran surat Al-Isra ayat 32 ada enggak contoh gunnah? Apa? Innahu. Kenapa gunnah? Ada nun yang dikasih. Ada nun yang bertasydid. Cara membacanya gimana? Coba cara membacanya. Gimana? Kalau guna itu kamu bisa rasakan nih, kan dengung tuh guna itu. Ada pergetaran di pangkal hidung. Kalau sudah bergetar pangkal hidungnya, berarti gunanya sudah dapat. Tapi kalau belum, nggak bergetar, berarti gunanya belum dapat tuh. Belum guna. Innahu, kalau nggak ada getaran di itu berarti belum sampai ke guna. Ada contoh lain di Quran surat Al-Isra ayat 32 tentang guna. Apa contohnya? Erlangga? Az-zaniyatu. Ada alif lam bertemu dengan za. Apa lagi? Wazani. Kenapa? Alif lam bertemu dengan za. Kesimpulannya untuk pelajaran hari ini, apa yang dapat saya simpulkan? Apa kira-kira kesimpulan pembelajaran hari ini? Dapat kita simpulkan untuk pelajaran hari ini, kita punya kewajiban untuk mempelajari ilmu tajwid. Meskipun hukum asalnya adalah fardhu kifayah, tapi ketika kalian membaca Al-Quran itu harus memakai ilmu tajwid. Hukumnya fardhu ain. Meskipun tidak belajar, tapi ketika belajar atau membaca Al-Quran harus memakai ilmu tajwid. Oleh sebab itu, maka kalian punya kewajiban untuk mempelajari ilmu tajwid supaya bacaan Al-Qurannya benar, panjang pendeknya benar, makharijul hurufnya juga benar. Itu kesimpulan untuk pembelajaran hari ini. Ada pertanyaan kira-kira? Kalau tidak ada pertanyaan, untuk pertemuan kali ini dicukupkan sampai di sini, sampai kembali di pertemuan selanjutnya. Jadi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.